Dan gua menyadari memang kayaknya fetish gua memang yang lebih tua. Oke, Karena I see. setiap gua lihat MILF, Setiap ngeliatnya langsung kayak sama. Mel apa? masalahnya tuh dia tahu duit gua nggak tahu duit dia. Giliran lagi pandemi kemarin kan, kita ke bank nih bareng-bareng. Oke, kita hitung deh cash kita ada apa, ada berapa, karena kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Begitu lihat di Direct ini, lah si anjing duit lu banyak amat. Gimana? Gue tuh selalu bingung sama opening nih. Kalau opening lo tuh gimana sih? Nggak ada sebenarnya. Kita juga. Gue karena saking capeknya opening di TV ya, jadi kalau di YouTube tuh seenak gue gitu. Iya kan? Kadang hai, kadang aja hanya. woi. Iya kan? Kayak udah capek dia yang kalau heboh-heboh. Iya. By the way, gue senang banget sih ketemu lo. Thank you loh. Thank you ya. Thank you for coming juga. Dan Tapi congratulations ya buat your oh iya pregnant. ini dia nih. Iya, thank you. Akhirnya kita di channel ini loh. Aku mau bilang tapi ini bukan teman. Tapi maaf ya, kita bukan artis yang mendatangkan view besar, jadi jangan kecewa sama kita. Ya. Kali Andika Pratama inbox 9 tahun ya. Kali ya. Kita buka obrolan hari ini ya. Oke. Tapi kan ini set gue. Emang konsep lu ngebajak set orang ya? Iya, kalau gitu gue. Oh gitu. Kita datang gue bajak, gue obrak-abrik, gue colong bareng-bareng. Gila men. Tapi gila sih, gue udah lama banget ngobrol sama lu sebenarnya. Iya. Karena gue ngikutin berita lu kan. Satu gue pengen nanya sih, lu berarti menikah di umur muda ya? Gue termasuk muda Berapa untuk ukuran waktu? laki-laki ya. 26. 26. Lu laki-laki kan tapi ya? Iya dong. Alhamdulillah. Bukan berarti di sebelah lu gue jadi ikutan. Tapi aku bisa kok, Mas. Amit-amit adek. Tapi lu berarti mutusin buat merit muda? Gua ngajak dia merit pas gua umur 23. Tapi ditolak. Bohong. Tapi ditolak gua. Tapi lu ngomong nikah yuk. Iya, gua ngasih cincin. Gua ngajakin dia nikah, tapi waktu itu kita baru pacaran 2 tahun dan dia belum siap. Oke. Belum ngelihat gue siap secara mental dan Finansial. Iya. Belum settle dan lain-lain. Karena kan pertimbangannya bukan cuman ke dianya tapi anak-anak. Udah 2 kan? Udah 2 ya. Anaknya udah Lagi-lagi duanya iklannya 2. Masuk tuh kan gitu udah. Oke. Oh gitu. Tapi ditolak. Makanya akhirnya gue nunggu lagi 3 tahun. Baru sampai akhirnya dia yakin di 26 gue nikah. Oke. Kalau berarti di umur 23 lu udah pacaran di sebelum 23 dong? Iya, 21 gue pacaran. Gila. Itu tuh tahun berapa? Tahun 2007. 2007. Dan Itu gue udah waktu itu pacaran. bohongin dia umur Kenapa? gue. Saat itu kan 21, gue bilangnya sama dia 24. Iya. Jadi perempuannya. Lu makibul ya? Iya. bener. Oh gitu. Karena fetish gue tuh suka yang lebih tua. Dulu bro, selalu dari zaman pacaran ya. Gue pernah sih pacaran sekali sama yang umurnya sama gitu, tapi nggak nyambung. Oke. Gue kayak nggak suka ngeributin hal-hal receh. Gue nggak suka ketemu konflik-konflik yang Yang nggak kecil jelas tapi ya. jadi gede gitu. Makanya kalau gue pacaran sama yang lebih dewasa tuh pikiran gue jadi ke bawah gitu. Oh. Lebih senengnya begitu. Karena ada mature ya, jadi Iya. topiknya pun ya udah beda. Iya, Nggak iya, berantain iya. masalah nggak balas WhatsApp. Iya. Iya. Itu pertimbangan lo. Iya waktu itu. Dan gue menyadari memang kayaknya fetish gue memang yang lebih tua. Oke, Karena I see. setiap gue lihat MILF, Setiap ngeliatnya langsung kayak sama. Mel apa? Ya, mother, I like to friend. Apa sih gak ngerti beneran apa? Apa Mel itu? nanti aku tunjukin link. Iya, betul. Aku juga gak tahu baru. Oke, Jadi tapi emang beda. kayak gitu, emang kayak gitu. Gua menemukan gue tuh berbeda secara itunya tuh memang dari dulu. Gue sering sharing sama nyokap gue. Kenapa ya gue selalu suka sama yang lebih tua gitu. Mungkin karena satu kedekatan gue sama nyokap gue gitu. Gue selalu mendambakan punya istri yang mirip kayak nyokap gue secara personality. Makanya akhirnya gue orientasinya nyari seringnya ketemu di orang-orang yang usianya lebih tua dari gue gitu. I see. Itu di umur 21, 23 lu lamar. 23 ditolak. lamar ditolak. Ditendang atau bi? Enggak dong. Enggak. 23 masih ditolak. Sakit hati sih saat itu karena gue pikir 2 tahun tuh cukup. Cukup ya. Udah kali kawin. Iya. Karena gue tuh orangnya kalau udah Baperan. setia bro. Oke. Jadi gue pikir dengan 2 tahun gue di samping lu, gue menunjukkan keseriusan gue itu cukup. Ternyata nggak cukup bro. Nggak cukup. Oke. Dan ternyata gue menyimpulkan bahwa kalau orang setia itu
salah satu ujiannya adalah ya menunggu itu. Gue nunggu sampai dia siap. Ku Menunggu. Ya, gitu. Udah kayak nasar ya apa nyanyi. Oke. Berarti 21 dan akhirnya goal merit lu di umur 26. Betul, 26. Berarti lu nungguin si Usil 5 tahun. Dan Usil lu Pada saat itu umurnya berapa? bedanya hampir 6 tahun kita. Berarti jadi berarti ada 32. 32. Oke. Oke, berarti tuh lu tuh banyak pressure dong. Sorry ya, berarti Apa Usis udah pernah merit Ya. dan gagal. Ketemu kampret lu. Iya. Yang jauh lebih muda. Yoi. Kok lu mau, Us? Nah itu dia ya. Kan harusnya dia kan jauh nggak dewasa daripada lu dong. Oh, Apa lu setuju salah, kalau salah, umur salah. tidak menunjukkan Nggak. kedewasaan? Salah justru waktu itu kan aku tuh kan cewek sendiri di rumah, 4 cowok. Terbiasa dengan segala macam perhatian keluarga ya kan. Terus ya pasti egois, pasti lebih egois, lebih ngerasa oh bisa sendiri apa ini segala macam Yes. gitu. Nah, saat itu kan aku yang pertama nikah sebentar banget. Sebentar. Sebentar Oke. banget. Nah, jadi belum ngerasain sebenarnya yang kayak nikah terus jadi ibu rumah tangga tuh waktu itu aku belum ngerasain ke situ karena kita juga pisah daerah. Nah, pas ketemu sama dia Kepatil. waktu itu Kan posisinya Scorpio bro, kalau thinking. pasti. Oh, Scorpio ya? Yoi. Oh, emang. Oh, pantes dari tadi kita ngobrol banyak kemiripan. Oh, Scorpio tuh emang anjing ya? Ya, kalau bangun tidur jutek itu emang Nah, ini Scorpio dia, banget. makanya Gitu ya? Iya. Oke. Jadi waktu itu sebenarnya waktu itu lagi dia nggak deketin, aku juga udah lagi deket sama orang lain. Oke. Nah cuman Hasil nikung bro. Oh, tikungan, bocah tikungan. ya. Cuman ketika sama dia nggak tahu kenapa ya. Padahal kalau dibilang ya itu tadi mungkin udah sempat denger Andika kayak dari segala macamnya dia pasti masih di bawah aku kan waktu itu. Cuman aku malah bisa nurut sama dia. Oh. Jadi bingungnya gini. Jago Kenapa gue? speak ya nih anak ya. Jago ya. Salah ini yang banyak salahnya. Orang-orang tuh ngelihat Andika di TV kan rame. Aslinya, wah mingkem banget. Sumpah lo? Iya, Diam banget. aslinya diam. Nah ini kalau kalian kan tadi udah ngobrol nih karena dia ngerasa cocok gitu kan. Tapi sebenarnya kalau yang orang baru kenal mingkem Diam. banget, makanya orang kan nyangkain banyak dia sombong, belagu karena diem. Nah waktu itu aku ngelihat kan cool gitu terus Iya, nggak iya. banyak ngomong dan dia melakukan apapun bukan lewat omongan tapi kayak misalnya gini, lo pacaran sama janda anak 2, gue nggak mau pacaran malah susah, hidup susah. Yes. Nah terus dia nggak ada omongan yang kayak oke aku akan berusaha membahagiakan nggak, tapi dia lewat pembuktian kayak misalnya dulu pacaran dia belum ada inbox belum ada apa-apa, terus ayo kamu harus kerja keras, ini yang tadinya masih malas-malasan dia akhirnya mulai niti karirnya dengan lebih fokus. Jadi menurut aku itu salah satu bukti dengan perbuatan. Oh iya. Bukan cuman yang nanti aku akan gitu enggak. Nah, Oh, dia bukan yang kayak gitu. Bukan yang awalnya. gitu. Oke. Nah, makanya Manly sekali mungkin, Anda. Hai. mungkin karena itu jadinya aku tinggalin dia tuh yang Si A lah ya. Si A lah gitu-gitulah. Dulu kan namanya janda, gitu kan. Masih fresh, Jendes masih fresh kan. Akhirnya aku benar-benar mendampingi dia dan waktu itu memang punya kayak punya keyakinan nih ini orang hanya butuh pendamping yang support, yang tepat, yang selalu istilahnya mendampingi dia susah senang bareng-bareng. Jadi bukan cuman kan ke orang-orang waktu itu yang ngapain sih sama dia, nggak punya apa-apa, nggak punya ini gitu kan. Tapi ada tuh omongan. Wah banyak, Aduh, bro. banyak Iya. banget. Waktu itu gue deketin dia masih kontrak. Dibilang orang kontrakannya Usi yang bayar. Gue beli Ada. mobil, katanya Usi yang beliin. Terus habis Semuanya. itu pokoknya semua yang Semuanya ada di dia. badan gue waktu itu Usi yang beliin. Padahal emang bener gitu ya. Kayak ibaratnya kayak tante-tante melihara berondong gitu. Iya. Waktu itu. Dulu sih kebanyakan gitu ya stigma masyarakat kan. Kalau dari sisinya gue dibilang kalau zaman sekarang tuh bilangnya pansos karena Usi lebih ngetop waktu itu. Lebih kaya, Terus morotin. numpang hidup ya, morotin apa segala macam. Oh lu kena janji gitu. Kena bro. Itu bertahun-tahun kita ngerasain itu. Nah, waktu itu baru zamannya Twitter. Itu juga dibales-balesin gitu Oh, cuman. di Twitter wah banyak yang ngomong. Padahal kejadian sebenarnya adalah aku justru memecut. Memang cukup udah kali gua. Makanya aku bilang gini, pokoknya Oke. kamu harus aku nggak mau susah. Nah jadi dia sampai gini misalnya kayak waktu itu
nyebut merek nggak apa ya, aku misalnya udah pakai mobil Mercy. Andika kamu mobil apa waktu itu Bu? Stream. Bekas Yang stream bekas yang kalau jalan tiba-tiba mogok, apa namanya, AC-nya mati. Tapi dia nggak mau naik mobil aku. Enggak. Gengsi Lo? Scorpio gengsi Scorpio ya. Lo pacaran sama gue? Ya kita bangsat sama. Lo pacaran sama gue? Harus ikut gue susah kata dia. Boro-boro makan di restoran mahal. Makannya kita McD, terus pinggir jalan. McD itu udah paling mahal. Oh, udah mahal. Lebih mahal ya. McD masuk ya. Ada awas ada. Ya, intinya gitu lah. Oh, Jadi aku lu itu berarti, sorry gue potong, lu itu berarti bukan datang dari keluarga yang super rich ya? Enggak dong. Lu dari bawah? Dari bawah. Lu Kan gue merintis. ngerantau kan. Oh, lu ngerantau? Iya. Oh, ngerantau. Oh, Dari Malang. Dari Malang ke Jakarta. ke Jakarta. Terus habis itu ngerantau ya benar-benar dari bawah. Gua tinggal awalnya numpang. Oh. Sama om, begitu punya duit dikit gua ngontrak sendiri. Gua mulai semua dari Bawah. awal, dari Oh, tiba-tiba jedar gitu kan ya? Agak ya dari casting juga. Oh, Makanya aku oke. kesel tuh, misalnya kayak sekarang gini, kalau dari komen enak ya Usi kawin sama anak orang kaya, punya ini punya itu, lo nggak tahu aja dulu gitu kan? Lu nggak tahu aja mobil mogok gue dorong. Iya. Panas-panas nanti, tapi ya itu proses kan. Cuman memang waktu itu juga aku gini ke dia, misalnya aku dari segi ekonomi misalnya udah lebih, tapi nggak pernah nunjukin di samping dia tuh gue punya duit segini, enggak. Makanya Andikanya pun juga ngerasa aku nggak yang mentang-mentang umur lebih tua, duit mungkin lebih sedikit lebih banyak dari Andika, tapi nggak yang gue punya ini gitu. Itu terjadi sampai sekarang pun dalam segi pernikahan pun nggak pernah yang gue kan udah lebih pengalaman tuh, enggak. Iya. Itu aja sih sebenarnya yang kita jalanin. Terus sih, gue pengen nanya, lu kan berarti pernah gagal di pernikahan. Dan lu ada trauma nggak begitu ketemu dia, takutnya ini sama aja sama si lagi cowok? nggak sih gitu? Oh, tentu tidak. Tentu tidak ya? Enggak. Ya karena mungkin dulu aku nikah sangat singkat. sebenarnya. Oke. Ketika singkat itu jadi belum ngerasain yang hidup serumah, selama-lama. Walaupun kita berpisahnya baik-baik banget kan, sampai sekarang pun baik-baik. Jadi nggak ada penyesalan karena aku ada anak. Dapat anak, itulah harta terbesar, termahal yang aku dapetnya dari pernikahan yang dulu. Yes. Nah, jadi ketika ketemu Andika pun nggak ada trauma, karena nggak ada yang bikin trauma sih sebenarnya dari yang sebelumnya. Yang gitu. sebelumnya. Jadi itu tidak berpengaruh ke psikis lu dong. Tapi Aku lima- nggak mau nikah lagi, ntar gue cerai lagi. Tapi gitu. dengan gue menunggu 5 tahun itu sebenarnya menghilangkan ketakutan di kepalanya dia itu terjadi lagi. Oke. Trauma terhadap pernikahan sebelumnya enggak, karena memang berpisahnya disepakati baik-baik. Baik-baik, Tidak ada oke. masalah yang besar yang memicu itu. Cuman ketakutannya dia, apa iya kalau gue nikah lagi akan ada jaminan gak cerai lagi gitu. Itu ada dong, itu Ada. Apalagi orangnya begini. Iya, makanya gue nunggu 5 tahun gitu Oh, untuk betul. sampai dia yakin Oke, gitu. oke. Dan dulu tuh aku tuh di luarnya aja kuat. Dan dia tuh tahu, dan kalau dia ini aku bisa yang nangis-nangisan kayak apa, tapi di luarnya di depan orang-orang, even di depan dia kayak gue mah kuat, gak ini gitu. Nah, dia nih yang tahu, satu-satunya orang yang tahu cara apa sih namanya pokoknya cara ngedampingin aku tuh cuma dia gitu, yang tahu gimana ya caranya biar nih anak tuh tetap bisa baik-baik aja sama gue gitu. Jangan GR kamu ya. Yang tahu celahnya ya. Yang tahu celahnya gitu. Nikah ya, emang bocah celah nih. Bocah celah. Terus lu kan berarti kan jauh lebih muda. Iya. Lu jauh lebih, lu datang berarti dengan status bujangan. Iya. Dan akhirnya Anda meminang seorang gender. Yes. Ya kan? Iya. Itu juga ada pressure dari keluarga atau dari teman-teman lu. Iya, Kenapa ada sih yang yang lebih tua? Oh iya pasti bro, gue ditinggalin sama teman-teman gue juga ada. Sumpah lu. Iya, karena pilihan gue. Karena gini, kalau keluarga gue sih enggak, karena Kalau keluarga keluarga lu gue enggak? basicnya sama kayak keluarga lu. Begitu lu bilang, saya makan mengusi. Nah, Sip, berangkat gitu. Apa? bukan Kenapa gitu. dia sih gitu? Enggak. Bertanya iya, Bertanya tapi iya. nggak mempertanyakan. Oke. Paham nggak? Bertanya iya. Bertanya apa alasan gue memilih dia? Pada saat itu lu ngomong apa alasannya? Gue bilang gue banyak nemuin kepribadian yang sama kayak mama. Dalam ya. Itu emang gila ya dari Dan tadi. nyokap gue langsung ingat bahwa gue pernah bilang sama dia, gue akan nyari istri yang mirip dengan kepribadian nyokap gue gitu. Oh, oke. Itu. Oke. Terus kalau ke bokap memang sedikit perlu proses untuk Ngasih taunya. ngasih tahu. Tapi bokap gue bukan orang yang mudah nerima omongan verbal. Jadi kayak deep talk itu susah. Susah. Bokap gue lebih ngeliat actionnya. Oke. Jadi ketika anak gue memang nunjukin keseriusan lewat actionnya, dia makin believe.
Awal-awal dia juga bertanya ngapain sih gitu. Lu baru Mulai niti karir ibaratnya gitu Umur ya. masih muda gitu ya. Terus habis itu status usi juga waktu itu sempat ditanya sama bokap. Kenapa harus yang orang yang sudah pernah menikah alias janda gitu. Kenapa lu nggak cari yang single sama-sama single apa segala macam. Cuman gue tahu banget karakter bokap gue tuh diajak ngobrol terbuka itu sulit. Makanya gue bokap gue lebih diam, tapi gue tunjukin bahwa ini loh anak lu itu serius gitu. Sampai akhirnya bokap gue ngelihat sendiri ke serius, oh ya ternyata bener anak gue jatuh cinta sama dia, nggak main-main, niatan dia tulus nikah, dan gue deketin dia itu bukan cuman mau sama dianya doang, tapi gue juga merangkul anak-anak saat itu. Terus dia ngeliat bahwa oh anak gue ternyata punya kebesaran hati dan keluasan pemikiran bahwa pilihan hidupnya udah matang nih dipilih. Oke. Gue kan nggak pernah ngerasain ya. Terus yang pengen gue tahu banget, begitu lo tahu lo ada anak bawaan 2 dan anak lo kan berarti lo ngelakin dong ini ada bapak baru. Iya. Itu gimana cara itu? Terima nggak awal kayak nggak mau ama? Dulu masih kecil dia. Ara masih umur setahun 3 bulan. Iya. Oke. Gue masuknya juga pelan-pelan. Lo masuknya pelan-pelan ya? Pelan-pelan banget. Tapi kalau kenceng sakit. Tapi berarti beban lu kan berarti kan harus ngasih edukasi dong kalau ini gue baru. Oh iya, gue nggak pernah menuntut anak gue langsung manggil papa. Coba lu Pas udah nikah baru. Biarkan itu berjalan Jangan natural diulang aja. Gue masuk ke anak-anak tuh awalnya jadi teman main doang. Oke. Jadi teman main aja, dan gue memang bener-bener nggak ada paksaan gitu. Ketika dia nggak mau ketemu gue ya gue nggak ini. Gue ada bapernya ya. Ada dong. Ada proses bapernya ada, tapi ya namanya anak kecil bro. Hatinya masih tulus ya. Kalau dia ngerasa orang yang deketin dia benar-benar tulus mau sama dia, anak itu pasti akan berasa kok. Gue cuma mikirnya gitu aja. Tapi lu pasti ada beban itu dong di awal. Gimana masuki, gimana muliki. Ada lah, apalagi kan gue nggak pernah punya pengalaman. Dulu tuh gue nggak suka anak kecil bro. Dulu. Kenapa? Gak tahu kayak gimana diganggu. Sama. Begitu punya anak berubah ya? Iya. Lihat anaknya teman-teman gue yang loncat sana kayaknya riuh banget gitu. Tapi pelan-pelan ya gue belajar pada akhirnya. Ketika orang yang gue pilih adalah Usi, dan Usi udah punya anak, ya mau nggak mau gue harus belajar menyelami dunia anak. Makanya gue bilang awalnya dari teman main, sampai lama-lama gue yang punya rasa sendiri, rasa itu muncul sendiri gitu. Sampai akhirnya ya kenapa gue bisa baper kalau lagi dia nggak mau gue gendong, atau gue lagi telepon dia nggak mau ngomong tuh, ya buktinya muncul sebuah rasa yang ada di hati gue ke anak itu gitu. Yes. Dan sekarang lu berarti nambah lagi satu. Dengan maksud apa Anda? Anda gas terus ya? Anda gas terus. Dan sekarang akhirnya nih lu dapat anak laki satu lagi. Anak laki. Emang yang udah didam-idamkan sih. Gue dulu itu pengen punya anak cowok buat diajak Jumatan doang bro. Awalnya mimpi sederhananya gitu. Gue selalu ngiri lihat orang-orang Jumatan bawa anak gitu. Karena kalau anak cewek kan nggak mungkin ditantang ke sholat Jumat kan. Terus ya udah doa lama tapi dikasihnya perempuan terus. Ya udah akhirnya gue pikir emang rezeki gue perempuan kali gitu ya. Terus udah nggak minta lagi, giliran udah pas saya malah dikasih. Harus terus langsung cowok ya. Terjawab sudah doa Anda ya. Kayak emang udah doa yang terjawab gitu. Yes. Terus gue mau tanya deh, lu tuh berarti 8 tahun pernikahan pasti banyak gonjang-ganjing ya sih. Kalau lu mau cerita apa sih menurut lu titik terberat kayak, nah ini nih paling tai nih tau gak? Ini nih paling kayak ini paling hard banget nih buat gue hadepin tuh saat ngapain? Masalah kita itu lebih banyak. Itu gue ya. Gue tuh yang nyerang gue tuh selalu gini, nggak tahu ya, mungkin laki-laki ya. Keresahan laki-laki itu selalu urusan dompet. Oke. Laki-laki tuh kayak ngerasa nggak safe kalau dompetnya nggak terisi full. Sesuai dengan kebutuhan. Mulai tuh gerubuk apa segala macam, akhirnya jadi melebar kemana-mana urusannya. Biasanya gue sih dasarnya itu. Dan yang paling sering nyerang kita tuh keuangan ya. Iya. Kamu kali, aku enggak. Masalahnya tuh dia tahu duit gue nggak tahu duit dia. Giliran lagi pandemi kemarin kan, gue sebagai suami kan pusing ya. Akunya santai aja. Gak ada kerjaan nih gitu. Gue sampai kepikir, apa gue jual aset ya? Gue jual deh mobil satu biar kita pegang cash. Begitu udah terima cashnya, gue tunjukin. Lu beli lagi Porsche barusan? Enggak, sama aja bohong dong. Terus
kita ke bank nih bareng-bareng. Oke, kita hitung deh cash kita ada apa, ada berapa, karena kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Begitu lihat di rekening, lah si anjing duit lu banyak amat. Nggak tahu. Anjir. Gue pikir, ngapain gue deketin, duit masih banyak gitu. Karena itu bedanya cewek sama cowok, Nat. Maksudnya gini, kalau aku ya, misalnya kan dia pasti ngasih bulanan nih, full nih, ngasih bulanan tiap bulan. Kan aku kan juga misalnya kayak ada dari endorse, dari kerjaan-kerjaan yang lain. Aku tuh nggak pernah ngasih tahu dia, tapi aku keep buat kejadian untuk masalah-masalah kayak kemarin kan corona. Nah terus aku juga sebelanjanya aku apa sih gitu kan, sebulan uang bulanan dia dari dia aja sisanya tuh banyak banget yang masih bisa aku tabungin. Makanya pas lagi kalau dianya lagi aman-aman aja, masa aku uang aku ada segini, enak aja gitu kan, aku nggak pernah ngomong. Iya dong. Jadi kalau pas lagi ada pandemi kemarin, pas dia udah lagi ketakutan ya aku kasih tahu nih, uang aku tuh udah ada segini, ya itu uang. Kalau lu kan ATM bareng. Bareng. Rekening bareng. Biar keluar uang masuknya itu Tahu, ketrek kan. ketrekin. Kalau kita enggak. Oh, kalau lu gimana kalau? Kepisah. Kalau gua kepisah, duit gua ada kewajiban gue sebagai suami ngasih istri ada. Tapi gua masih pegang duit. Tapi aku tahu nominalnya karena buku tabungan semua dihapus. Tapi lu nggak tahu duitnya usi kan? Tahu. Dan maksudnya wow, banyak juga ya. Gitu. Iya. Terus aku tuh orangnya seneng banget investasi di tas. Oke. Jadi misalnya aku beli tas-tas mahal, terus aku pakai. Ketika kemarin kita lagi ada masalah lagi pandemi, ya aku tinggal jual aja tuh, nanti ada uangnya juga. Balik lagi dan itu tasnya juga lumayan ya mahal gitu. Jadi aku mah santai aja kalau pas lagi nih. Itu tas masih bererot kalau misalnya ini tinggal aku jual aja. Jual ya? Iya, dan kan udah bukan yang itu mau punya aku, punya ini, nggak ada begitu kalau udah nikah kan. Jadi aku ketawa-ketawa aja, santai aja aku mau orang kita punya rekening sendiri-sendiri juga basisnya karena percaya sih. Iya. Karena gue udah tahu lah lu borosnya kemana, gue borosnya kemana. Iya. Siapa yang paling pinter megang duit juga udah tahu semua lah. Jadi nggak ada perasaan curiga. Lu ngapain lu megang duit banyak-banyak gitu. Kalau aku pinter megang duit, pinter belanja, tapi tahu belanjanya itu buat itu kan jadi aset juga, bukan belanja yang nggak kepupuk, yang nggak karuan gitu. ya. Kayak emas, berlian itu kan ya uang dari dia. Konten lu ini juga. paling serius ya obrolannya ya. Banget dong. Gue juga paling serius sekali-kali kok. Nggak apa-apa ya. Nggak, karena gue tuh selalu senang ketemu orang yang udah married lebih dari 5-6 tahun gitu. Oke. Jadi gue dapat pelajaran ya, walaupun yang nggak guna-guna amat, tapi ada yang masuk. Ada lah. Gue tuh seneng dengar cerita, orang tuh ada masalah begini gitu loh. Jadi gue, saya kan gue newbie ya. Jadi udah hamil duluan ya. Ya kan gitu loh. Oh gitu, oke. Babe, kita harus tanya dia apa lagi soal married life ya. Sex life. Gimana cara lu memanage life gini ya, mas gue gini, hidup untuk menikah itu kan menurut gue gambling ya. Lu mesti hidup sama satu orang seumur hidup lu sampai mati, ya kan? Nah, memanage sex life lu biar nggak bosen. Itu gimana? Ya kan? Nah, itu dia. Itu gimana sih? Aku mah itu gimana sih? Aku mah katro. Jadi Aku suka. kita itu orang-orang konvensional, bro. Oke. Awalnya orang-orang konvensional yang seks itu bukan sebuah apa ya, kayak Priority. Iya gitu, maksudnya ya. Ya gue juga, tapi gue lagi. Gue juga kayak lu, gue ini loh. Dulu memang awal nikah berapi-api sekali. Terus. Mau di mobil, mau di balkon, mau di mana, aja terus gitu. Tapi memang ternyata dulu kan bayangan kita sebelum nikah ya, enak kali kalau udah nikah ngewe bisa tiap hari. Itu ya kan. Benar. Begitu udah nikah mau boro-boro. Itu beda. Itu dia, gue juga mikir. Karena ketika udah nikah, priority lu nggak cuma seks orientasinya. Bukan cuma itu ada kan. anak kan. Iya. Kan lu banyak hal di kepala lu yang harus lu urus. Akhirnya seks tuh bisa jadi urutan kesekian. Ya memang dia salah satu faktor pentingnya lah. Ngatasin bosennya ya kita cari suasana yang beda. Kita lakuin sesekali yang agak lebih Ekstrim. wild, ekstrim. Kita punya 3 gaya, bro. Apa aja? Gaya apa nih? Apa aja tuh gaya apa tuh? Aku aja baru tahu apa tiga Jadi apa. satu itu express. Apa tuh? Oh, kira. Nah, gitu. Tetep gitu. Yang kedua itu konvensional biasa. Oke. Ya, Normal reguler gitu lah, ya. reguler. Yang Kan satu, kayak pengiriman. yang satu adrenalin rush. Itu apa tuh? Misalnya lu kayak
punya rasa apa ya, kayak Takut punya rasa ketahuan, adrenalin, apa gitu, di kamar ketahuan apa mandi, segala macam. di Oh, Nah, adrenalin mobil, rush, di balkon, di ruangan terbuka gitu. Iya, Gitu. iya. Kan lu pasti insecure. Terpacu Ini gitu. ada orang lihat ya, Iya, tapi iya, iya. ada adrenalin rush gitu. Itu yang lo lakukan. Iya, iya. Tapi lo pernah melakukan gaya ini nggak? Tukang rokok asongan. Apa tuh? Yang megang ini, Heeh. yang kayak tukang rokok, gaya asongan tau nggak lo? Apaan tuh dia apa? Sambil duduk apa sambil berdiri? Jadi gini, lu tau tukang asongan nggak? Yang di Tahu. tenda Iya, orang, tahu. kan dia megang Iya, tenda asongan. iya. Gitu. Nah, lu pernah yang kayak gitu lo? Yang kayak di bokep-bokep gitu. Iya, iya, sambil benar. digendong. Iya. Kagak bisa, Bro. Oh, iya. Udah pernah dicoba kagak bisa. Nggak masuk ya, agak sulit ya. Iya. Bisa, Bro. Itu gaya favorit gue gaya asongan Oh, namanya. gitu. Iya. Iya. Itu gue paling suka. Gua sih. ngangkat dia aja udah effort. Ya Allah. Aduh. Segede gitu lagi. Emang dulu ya zaman sebelum Awal-awal nikah ya. Oh iya, kayaknya, kita wah, punya. eksplorasi seks kan dulu kita zamannya ya namanya laki ya nonton bokep, lihat majalah Kama Sutra apa segala Tapi macam. kalau udah nikah mau Ntar begini. explore begini. Ntar kalau nikah mau begini. Kagak enak soalnya. Gue pikir ya, Oke. apa yang kita lihat di film ketika kita praktekin tuh Iya, enak-enak aja. Tahu nggak? Ada beberapa yang kayaknya Yang nggak top. masuk deh kayaknya. Iya. Kanot. Iya, Iya. kayaknya nggak seenak kita deh Emang gitu. sih. Iya ini sih. Iya kan? Iya sih. Kalau Kalau kamu Tuh kalau dia tuh emang hyper nih ya. Lu tuh berlebihan. Pada aku selalu jago kan. Jago. Jago. Malah Iya. menurut saya agak berlebihan ya. Tapi dia tuh ya bro yang gue aneh ya. Dia tuh mau mood apapun. Misalnya mau lagi ribut, lagi seneng, lagi bosan, ready. Bro, tapi kalau habis ribut itu rasanya lebih Itu enak. Enggak, tapi kalau dia apapun situasinya ya, lagi bete, lagi seneng, lagi ngurusin anak, dia tuh ready terus. Kalau cowok kan kadang-kadang kayak entar dulu deh gitu ya. Kalau dia apapun kondisi situasi dimanapun berangkat. Oh. Berangkat, ayo. Apa umur ya? Gini bro. Kebalikannya kamu juga Kebalikannya, begitu, bro. dia juga. Gua Bukan sama itu loh. Baby mirip. Oh, Iya. Scorpio. Gua mau Scorpio lagi tuh emang bete, nggak mau bisa. lagi marah, mau lagi apa, itu Bisa. sama aja gitu. Oh, berarti lu gak harus nunggu mood enak dulu. Nah, ini mesin diesel panasnya agak lama. Oh. Kebalikannya. Gitu bro. Gue juga, lo gue sama kayak Usi Nah, lama. kalau- Jangan langsung gitu dong, ngobrol ini ada. Lu berarti perlu ada yang titik rangsangnya lah Iya, ibaratnya ya. siangnya makan dulu, soalnya ngobrol enak ya ngopi baru. Kalau Oh, dia gitu. enggak kapanpun. Iya. Oh, lu kayak ani-ani ya diajak makan dulu. Belanja dulu. Makan dulu. Iya, Belanja makan dulu ya. dulu. Jangan yang tiba-tiba ngajak. Sama bro. Sama ya? Sama. Oh, berarti Selalu tuntutannya kamu romantis dikit kayak gitu. Sementara buat gue anjing kayaknya Lagi pengen nih. udah lah gitu lah. Udah suami istri juga Iya, gitu. iya. Kenapa sih harus ngebentukin? Tapi memang kalau kita ngobrol sama pasangan lain ya kadang-kadang memang perlu gitu ngasih mood dulu lah ke Iya, pasangan iya. kita. Tiap treatment orang beda-beda ya. Itu ruangannya ntar diapain, nyalain lilin, Yes, mungkin perlu ada musik. Itu mungkin bisa ngebantu mood pasangan. Tapi buat orang-orang kayak gue dan mungkin baby, gue gak peduli. Iya. Iya. Gitu. Mas Ini Scorpio mau tuh disuruh jadi aneh. apa aja tuh, ayo deh yang Iya. Iya, dia parah sih. Iya. Emang gitu ya. Ini ibaratnya nih, bini gue habis mandi nih, lagi depan kaca, ini masih pakai anduk. Ketika gue bilang copot, tapi dia tak dulu lah lagi pakai krim muka apa segala macam ribet dia. Tapi kalau buat gue Scorpio tuh emang sesimpel gitu. itu Iya kan, gitu iya kan. ya. Kenapa harus diribetin gitu kan? Iya. Mas Scorpio tuh anjing. Oh, mirip ya. Mirip. Berapa sih Beb? 26. 26 Oktober. Lu? Pukul 11 Gue 11 November. Oh, November. Lu deket sama anak gue, anak gue juga Scorpio. tuh. 28. Oh, tadi Oh, Alia oke. kayak gitu lagi. Aduh. Apapun kondisinya berat. Berat. Gitu. Oke, Us berarti ini sekarang umur berapa sih, sorry? Kemarin Dia Juli. 40. Juli kemarin 40. Oke, berarti ini sebenarnya lo Resiko agak dong. beresiko dong ya. Hamilnya. Iya, kemarin kita Berarti ngobrol. treatment dokter lu agak berbeda nggak? Sebenarnya sih kalau dokter bilang umur 50 pun juga ada yang udah Bisa. melahirkan masih bisa. Cuman Kondisi. sebenarnya sih ya itu tergantung kesehatannya kita. Yes. Cuman kemarin itu pernah sempat pendarahan karena kecapean lagi pas renovasi rumah. Nah, habis itu tuh kata dokter kan nggak usah begituan dulu gitu kan sampai Tapi si kampret tetap maksa. Kadang-kadang. yang nggak perlu dimasukin kan banyak. Iya. Iya, bener-bener. Kalau buat laki
ada juga nih. Kan lu buat lagi. Lu tahu diri ya. Hey, lagi pressure bro. Gak bisa. Lu kalau dia coli lu marah nggak? Marah. Nah kan. Jadi mendingan Jadi melibatkan pasangan ya, karena laki yang penting ya udah begitu dia keluar juga happy kok gitu. Iya. Kan untuk cara untuk kesana masih banyak jalan menuju Roma. Iya, aduh, ada quotes-nya loh. Iya. Aduh. Oh gitu ya. Iya. Tapi lu senang banget dong nih dalam hidup lu di fase sekarang dibandingkan gua kenal lu dari inbox. Iya. Maksud gua lu ngerasa hidup lu sekarang udah cukup puas nggak? Masa lu juga ada beautiful wife, anak lu banyak. Apalagi sih yang lu dapetin dalam hidup ini? Dulu gue orang ambisius. Gue pengen selalu lebih dari orang lain. Oke. Dalam hal apapun. Tapi Anda bukan Raffi Ahmad ya? Iya. Raffi Ahmad tidak mungkin dikalahkan. Tidak mungkin. Dia nomor satu. Ada tenangnya Raffi. Ya, dulu gue orang ambisius. Pada akhirnya ketika punya ambisi gede, gue sering berekspektasi. Tapi ketika itu nggak kecapai, gue sering kecewa. Akhirnya mindset gue berubah. Jadi gimana? Gue lebih bersyukur sama apa yang gue punya. Udah itu doang. Kan Andika kan terakhir itu gue suka deh. Dari konten yang begitu selalu ada Kagak bro, ini memang gue ngomong ini bukan karena gue milih kalimat bagus buat diomong, bukan. Tapi pada akhirnya ini yang lu rasain. Yes. Dulu gue ekspektasinya, jujur ya, gue pernah punya ekspektasi bisa ngalahin Raffi Ahmad. Gue berharap punya satu acara bareng sama Raffi gitu. Tapi ternyata bukan itu esensi kita niti karir. Setuju. Bukan untuk saling siapa yang lebih ini, Siapa yang lebih ini, tapi apa yang orang nyaman dikasih buat kemampuan beda-beda, orang Setuju, dikasih setuju. bakat beda-beda. Setuju. Nah, gue pernah terjebak di kepribadian yang itu sampai akhirnya gue ngelihat ya Raffi punya warna sendiri, gue punya warna sendiri. Kenapa lu harus ngikutin lu harus warna sama? Terus akhirnya dari situ gue banyak lihat ke dalam sih. Gue dikasih karir bagus, dikasih anak-anak yang sehat, dikasih istri yang setia, dikasih rumah di kondisi yang enak. Apa yang gue mau sekarang gue bisa wujudin gitu. Jadi apalagi sih yang lu mau? Apalagi gitu. biasa. Tinggal bersyukurnya aja. Karena sempat lu lupain tuh masalah bersyukur sebelumnya. dulu sempat lupa. Dulu gue lupa. Lu lupa ya? Gue kayak nggak pernah, bisa dibilang kayak nggak pernah bersyukur, kayak pengen terus gitu. Ada aja. Misalnya terus gue gitu. kerja dibayar 1 juta, gue pengen 2 juta. Begitu 2 juta pengen 10 juta. Begitu udah nyampe 10 juta, gue pengen 20 juta. Gitu loh ibaratnya. Iya. Nggak ada habisnya, lama-lama nggak tenang juga bro. Nggak tenang ya bro. Tenang, bro. Pada akhirnya ketika kita ngelihat ke dalam dan lebih bersyukur sama apa yang kita punya, Jauh lebih tenang. kayaknya lebih enak gitu. Yes. Kayaknya lebih enak. Dan lu sekarang sama Usi udah di titik itu. Kalau gue sih lumayan ya. Lumayan dulu Meskipun ada beberapa hal yang gue masih punya ambisi ya, tapi gue udah nggak naruh ekspektasi seperti dulu. kayak dulu. Kayak dulu gitu. Asyik. Ibaratnya gue berambisi suatu saat, misalnya ya, misalnya gue pengen bikin tempat prostitusi. pengen bikin film kan lagi. Cuman belum ada jalannya ke sana apa segala macam. Nanti suatu saat misalnya Mungkin ada nggak gitu. keturutan, mungkin memang belum jalannya. Belum jalan. Kayak gitu aja gitu. Yes, Lebih yes, simpel yes. mikirnya. Yes. Gitu. Terus gue mau nanya lagi sih soal bisnis lu kan kalau gue baca di artikel lu sempat ada bisnis apa sih makanan ya no? Iya, Banyak, tutup, bro. tutup semua tiga-tiganya. Gara-gara corona. Iya, Oh kita ngomongin corona deh. Lu akhirnya selama pandemi ini, how was your money man? Iya. Apa kabar dengan uang-uang lu? Habis sih. Habis. Nggak habis. Nggak habis. Asli. Kalau itu terhabis beneran loh. Iya. Tapi cukup terkikis dong. Iya. Karena Program TV berhenti kan. Berarti. Harusnya mulai Februari. Yes. Karena isu Covid apa segala macem mundur ke Yes. Maret Covid beneran. Yes. 6 bulan gua nggak ada kerja dari Januari sampai Juli. 7 berarti 7 bulan. Ini baru masuk nih minggu awal-awal syuting. Yang 6 reguler bulan. nggak ada, tapi Nah, ada iklan gitu Oke. dapat. Income berkurang tapi pengeluaran sama. Itu kayaknya kita pusing ya. Pengeluaran sama karena udah terjebak di level itu. Yes. Betul. Bayaran sekolah, nyicil rumah, itu Bulanan udah bini. bulanan bini. Walaupun bini juga banyak uang ya. Masih minta aja. Masih Terus dong. bisnis tutup apa segala Yes, yes, macam yes, ya, berdampak sih iya. Yes. Stres iya. Tapi pada akhirnya gua ngerasa memang cara kerja Tuhan tuh ajaib sih gua. Ajaib. Ajaib sih. Yes. Kita tuh kadang terlalu takut sama masa depan ya. Kayaknya terlalu takut, oh kalau gua nggak punya duit hari ini gimana hidup gua besok gitu. Tapi Gue masih di situ tuh.
Masih di Iya situ. itu. Iya, gue masih di situ. Ketika mindset gua rubah yang tadi yang lebih bersyukur. Ada aja lu, Bro. Ada aja, Bro. Dan Sama kayak lu waktu nikah deh. Iya. Kayaknya lu mikirin nikah kan ribet ya? Ribet banget. Wah, mikirin cateringnya, gedungnya, wah duit tapi begitu habis. dijalanin kok malah nambah ya? Ada. Iya, ada. Dan yang lebih parah lagi pandemi itu uang pemasukan Gari kita renovasi rumah hampir 70% ini. Oh, Iya, nice. Ini nice. gila banget. Habis-habisan. Habis-habisan. Makanya kalau misalnya nggak lagi. Gue tuh sempat bilang sama dia, gila ya ini duit habis gitu. Gue sampai stresnya gini. Nih ATM nih pegang habisin dah. Gue sampai kesel gitu. Habisin deh terserah lu gitu. Masalah hidup besok bodo amat gue gitu. Tapi di satu sisi ya memang ya udah gue pasrah aja lah. Gitu. Iya. Dan itu terbukti jauh lebih tenang hidup lo ya. Iya. Jauh lebih relax ya. Ternyata ini anak ini belum lahir aja udah ngasih rezeki beberapa kali. Yes, Jadi nice. gue ngerasa cara kerja Tuhan emang Iya. Ajaib ya, Iya, ajaib. Babe, kita harus minta saran sih, kan gue baru merit 2 tahun. Iya. Apakah wejangan kalian? Lo kasih gue wejangan lo, kan gue masih ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo 8 tahun ya. Menurut lo apa sih kuncinya gitu loh? Kan banyak orang divorce, banyak orang ini gitu loh. Jadi gue tahu apa sih yang lo Tapi rasain. kunci yang kita punya belum tentu bisa works loh. Iya. Gue pengen tahu aja kalau dari sudut pandang lo tuh merit tuh apa sih? Kalau dari aku ya, Kalau dari si merit itu menikah itu sebenarnya menyatukan dua pribadi yang entah berantah mana yang beda jadi nyambung gitu, jadi satu. Bukan berarti harus samain ya sifatnya, tapi Yes. ya udah dari dua pribadi dari orang yang berbeda udah jadi satu satu hubungan yang memang punya komitmen insya Allah seumur hidupnya. Seumur hidupnya. Nah di dalam hubungan itu banyak partikel kan harus dijalanin kan. Nah salah satunya kalau aku yang pertama adalah itu kita harus komunikasi. Itu pun juga baru aku dapetin sekitar setahunan ini, tahu kalau komunikasi itu sangat penting. berarti sebelumnya komunikasi lo agak buruk. Dulu hanya ngomong doang, oh nikah itu harus komunikasi gitu doang kalau dulu. Tapi pas kita sebenarnya setelah kita punya teman tidur ini, kita Tapi teman tidur ini kan emang original punya lo ya? dasar. Ya, jadi dari gara-gara ini kita jadi oh iya berarti emang benar komunikasi tuh komunikasi tuh emang ternyata penting, bukan cuma kita ngomong di depan orang, harus komunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gimana caranya kita tetap harus setia. Itu aja yang aku pegang. Misalnya gini, cinta itu nggak cukup dalam satu hubungan, kita harus setia. Tidak menutup kemungkinan dari lingkungan aku yang sering keluar kan dari kita berdua ini aku yang sering ketemu teman, meeting. Kalau Andika udah ketakar nih di lokasi syuting, orangnya justru lagi yang paling sering ketemu orang baru tuh aku. Nah di luaran itu kan kita pikir udah nikah nggak akan ada godaan, nonsense, itu omong kosong. Yang di mindset aku adalah gue mau dimanapun ketemu sama orang yang lebih kaya, lebih tajir, tua kaya, muda kaya gitu kan, gue harus setia aja. Kalau yang aku jalanin setia karena gue wajib dan gue butuh untuk setia. Kalau aku itu setia dan komunikasi. Kalau lo Gue dapat beberapa point of view baru tentang pernikahan. gue butuh banget tuh. Iya. Kayak Cerita. omongan Uus ada benarnya. Contohnya. Ini Usi. Oke. Kita memang menikah, tapi nggak dua jadi satu. Tapi begini yo. Jadi pernikahan itu irisan di tengahnya yang ketemu itu loh. Oke. Jadi lu tetap harus punya dunia, yang ini tetap harus punya dunia, either itu circle teman apa segala macam. Tapi irisan ini yang jangan sampai Bubar. hilang atau Yes. bubar gitu. Iya. Jangan Makin sampai besar. ketarik Yang masih lagi. dijaga ya. Nah, yang Iya, masih iya, dijaga iya, itu iya. satu. Terus menurut gua pribadi pernikahan itu bukan masalah gua janji sama lu bakal hidup semati, tapi perjanjian gua sama Tuhan gue gitu. Bahwa gua udah berjanji depan lu gua akan, kan dulu gua mau nikah sama dia aja minta doa gitu. Mudah-mudahan nanti dijodohkan sama dia bla bla bla. Gitu. Kejadian. Begitu dikabulin ya masa lu mau sia-siain gitu loh. Gue sih pegangannya itu doang. Jadi ketika gue mau macem-macem tuh landasannya ingetnya itu dulu gitu. Di luar inget anak, di luar inget perjuangan dapetin bini, tapi yang terkuat kayaknya itu deh. Itu landasan. Gue bukan orang yang religius banget ya, tapi lebih ke agamais. Sama aja ya.
Sama aja. Sorry. Ternyata setelah itu gue pegang tuh gue kok Lebih dapat di situ ya. Lebih tenang ya. Lebih tenang. Oke. menurut gue sih itu. Di luar itu ya komunikasi, kompromi dan lain-lain itu memang udah bagian perjalanan masing-masing pasangan. Yes. Ada yang dasarnya komunikasinya bagus tapi kurang kompromi. Ada yang komprominya bagus tapi ya itu tadi komunikasinya buruk. Ada yang Yang udah semuanya bagus, seksnya ya, ada yang Bukan aku ya, Beb. ada yang dua-duanya bagus nih, komunikasinya bagus, komprominya bagus tapi nggak jujur. Nah, ada juga kan yang kayak gitu. Jadi Macem-macem ya? Lu nggak sarkas ke gue barusan? Enggak, tapi memang itu Emang ada warnanya. warnanya ya, bro. Itu yang bikin Beda, kalian kan? tuh makin erat sih. Itu jadi cerita Jadi cerita aja. yang suatu saat akan ngingetin lu bahwa sudah banyak luka yang kalian lewatin bareng-bareng. Yes. Nah, kalau aku Tapi pas tambah- lu liat lukanya itu lu nyanyi nggak? Luka. Gak usah lah. Lu kayaknya gue udah punya program deh. Iya kan? Gak usah kurang. Kayaknya porsi lu co-host tuh kurang deh. Kurang. Orang tuh harus lihat bakat lu dalam menginterview orang. Itu gitu. dia. Karena gue lihat lu ngobrol sama Danila sama Coki Muslim tuh ini interviewer yang oke Iya loh. nggak sih? Lu punya sudut pandang. Jimmy Fallon ya sih? Iya bro. Lu TV liat gue dong. Habis ini ya, lu liat kasih gue program. Iya itu bro. Kalau lu sih, Ya, satu lagi kalau tambahan kalau gue tuh pengennya gini. Bukan pengennya dari dulu selalu begini. Ketika kita mencintai seorang, kita jangan mencintai kelebihannya dulu. Karena kalau kelebihannya sih udahlah semua orang pasti bakalan suka. Tapi kekurangannya dulu. Jadi dari dulu juga ketika sama dia juga udahlah gue mencintai kekurangannya dia yang dulu. Dia kekurangannya ini udah bisa diterima. Pasti kelebihannya akan ngikut kan. Kalau Iya, kelebihan iya. mah semua orang bakal ngelihat wah ini lebih begini gini. Yes. Kekurangannya siapa yang mau gitu. Tapi ketika lu merasa lebih benar dari pasangan lu, saat itu juga lu salah. Itu Ya, salah ya, men? Betul. Sumpah lu? Oh, itu masih gue lakukan. Iya. Ketika ya kayak gitu. Gue ngerasa kayak gue deh, lu sih yang kurang gitu. Itu salah juga ya? Itu salah. Nggak bisa. Menurut gue ya. Iya, Iya, iya. aku juga. Pada akhirnya gue belajar itu. Yang paling sering membuat kita berantem adalah kita merasa benar. Abis ini kita coba praktekkan ya. Kalau tetap nggak bisa, Iya, kita telepon dia Tapi lagi. emang Scorpio pelan bro. Taruh. Oh, Kalau Scorpio iya, gimana itu. sih nggak ada Lo cewek? lo Gimana ngadepin sih? Scorpio tuh emang Aduh. rada unik bro. Gue bukan orang yang terlalu percaya Bintang. rasi bintang. Nah, tapi lo percaya show. gue banyak kemiripan ketika ketemu Scorpio. Anjing gue juga gitu. Iya, itu kenapa sih? Itu emang gitu ya? Itu parah sih. Itu parah. Enggak, tapi emang gue akuin Scorpio unik ya, enggak apa ya? Tapi- Mudi. Gue kesel banget gitu. Tapi ya itu kita tuh harus pintar tarik ulur sih sebenarnya. Hmm. Tarik ulur tuh kita harus pintar. Misalnya kayak gini, kan ini suami istri harusnya kan yang lebih dominan suami gitu kan. Gue ngerasa benar nah, kalau aku kan bedanya kita beda umur, beda segala macam. Yang di sebelah sini ngerasa, misalnya gini, Andika punya satu keputusan. Aku tahu keputusan itu salah. Tapi aku nggak bakalan keputusan kamu tuh salah, bla bla nggak bakalan gitu. Aku tak ulur aja dulu. Karena kalau lu gituin dia ngegas. Oh, ya. nggak bakalan. Wah, sama nggak bakalan Kadang aku kala ikutin. lo harus biarin dia kepentok dulu. Itu yang aku lakuin sering. Oh, Itu sama sering aku banget. Ya. Gue tahu lu kan agak kurang, tapi begitu gue kasih masukan dia makin marah. Iya. Nggak Kok bisa. lu gini marah sih, Nyet? Nggak Emang bisa. gitu Scorpio. Gila sih. Nggak bisa begitu jadi. Gila sih. Tadi di konten gue kan lo cerita bangun tidurnya dia aneh. Kayak gitu. Gue kalau bangun Nggak tidur, bisa, tiba-tiba bini gue bilang gini, kamu udah bayar ini belum? Sama tadi kita janjian hari ini jamnya. Gue Nggak langsung bisa menerima gue. informasi secepat itu dan sebanyak itu. Gue marah bro. Iya sama. Apaan sih bisa ntar ya? Wah, itu gue sempet sampai gue pengen tampar dia. Ntar ya gitu. Karena gini, Kayak kalau kita langsung tuh- ditanya-tanya tuh nggak suka. Kan maksud kita baik ya usia. Iya, benar. Biar make sure amat. Kita Iya. cuma nanya kok lu ngegas. Terus lu kan nggak enak. Iya, Bener, oh sama banget, oh my god. Nanya kenceng sih. Scorpio tuh Harus ngopi dulu. harus ngopi dulu. Ya Allah. Sama Oh, banget. bisa dijali Sama banget. Wah, gila. Lu tuh bangun tidur nih. Aduh, kopi mau teleponin ke bawah. Gitu. Kopi datang baru ngopi dulu. Wah, ya Allah. Merokok. Masalahnya keluar dari udah kamar jam mandi. segini. Ya. Ayo dong, ayo dong. Boker, apa- Boker dulu. Iya, Ya boker Allah, dulu. samanya Keluar astagfirullah. kamar mandi baru enak tidur. Ayo, Akbar. Oh, tinggal kita gimana ngedealnya aja. Iya. Usia. Kalau digas dia yang marah. Iya. Padahal dia yang salah. Gue sampai cerita sama nyokap gue, kok dia gini ya? Udah dia yang salah, dia yang ngegas Iya, gitu loh. iya, Nah, Nat, nih ini juga salah satu yang aku lakuin ya. Kalau aku misalnya kesel sama Andika, aku nggak pernah sekalipun ngadu ke mamahku. Aku ngadu ke mamahnya dia. Aku jarang banget. Karena gini, aku takutnya gini, kalau aku ngadu ke mamahku tahu kejelekannya dia, nanti mama jadi
kok gini sih mantu gue persepsinya jadi berbeda. kan. Jadi kalau aku di depan keluarga aku udah dia mah bagus aja. Tapi yang tahu jelek-jeleknya dia ke keluarganya dia, ke mamanya mah. Anak lo nih. Iya begini. Karena yang paling tahu kan sebenarnya ya sifat-sifatnya dia sebelum nikah kan pasti mamanya lebih tahu kan. Tapi lu harus mengenal Scorpio, bro. Waduh, Capek bro. Scorpio itu kalau udah setia lu boleh uji kesetiaannya dia, bro. Iya sih. Iya tuh ya. Iya setia, tapi kadang-kadang anjing. Gua sampe capek lo. Lu yang salah yang ngegas. Gua sampe gitu, lu yang salah yang ngegas sih. Oke. Iya, lagi pagi-pagi. Makanya kalau ada gini di netizen, "Ya kau sih beruntung banget ya Kak Andika pengertian." Lu makan tuh pengertian. Lu makan tuh Anda pengertian. tidak tahu aja ya. Anda tidak tahu. Iya. Tapi anyway thank you banget ngobrol-ngobrol. Thank you. Thank you ya. Tapi kalian udah main ke rumah. Ya, Kapan-kapan seru gue yang ke rumah ya. Iya bener ya. Ntar gue kenalin Juan sama Oh iya Yes. nih. Ini sama Mbak Gua. Thank you so much. Bye guys. Dadah.